Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan state of the art rencana penelitian saya yang berjudul internalisasi nilai-nilai kejuangan Pangeran Hidayatullah untuk penguatan pendidikan karakter mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat. Pangeran Hidayatullah adalah seorang tokoh besar dari Kesultanan Banjar. Beliau adalah Mangku Bumi yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda, yang kemudian juga oleh masyarakat beliau diangkat menjadi seorang sultan. Jadi ada dua versi di sini. Kemudian Pangeran Hidayatullah adalah seorang tokoh pemimpin perang Banjar. Pangeran Hidayatullah dicap sebagai seorang kepala pemberontak. Beliau lahir di Martapura pada tahun 1822. Nama kecilnya adalah Gusti Andarun. Kemudian meninggal pada tahun 1904 di Cianjur, Jawa Barat. Semasa hidupnya Pangeran Hidayatullah sangat lekat dengan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai patriotisme, nilai solidaritas sosial. Kemudian juga Pangeran Hidayatullah mengobarkan semangat perjuangan dari masyarakat untuk melawan pemerintah kolonial. Karena itulah banyak sekali nilai-nilai dari Pangeran Hidayatullah yang bisa diambil untuk dijadikan sebagai bahan penguatan pendidikan karakter mahasiswa. Selain itu, Pangeran Hidayatullah tidak hanya tercatat sebagai seorang tokoh pejuang, Pangeran Hidayatullah juga tercatat sebagai ulama. Ketika dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda ke Cianjur, Jawa Barat, beliau banyak mengajarkan masyarakat Cianjur untuk menjalankan ajaran Islam dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian beliau dikenal sebagai ulama berjubah kuning. Nah, tentunya dari nilai-nilai keagamaan, kemudian nilai patriotisme, kemudian juga nilai-nilai solidaritas sosial yang dimiliki beliau itu sangat penting, sehingga bisa menjadi dasar untuk penguatan pendidikan mahasiswa, pendidikan karakter mahasiswa di Universitas Lambung Mangkurat tentunya. Untuk memotret bagaimana internalisasi nilai-nilai dari kejuangan Pangeran Hidayatullah, tentunya banyak karya-karya atau jurnal maupun historiografi lokal Banjar yang bisa menjadi panduan. Dalam jurnal terutama terdapat karya dari Bambang Subiakto yang menulis tentang bagaimana nilai-nilai karakter dari Syekh Arsad Al-Banjari itu dijadikan sebagai bahan atau dasar pendidikan IPS. Nah, dari karya ini banyak sekali menjiwai rencana penelitian saya, banyak menginspirasi untuk dijadikan sebagai dasar dalam rangka menentukan bagaimana arah penelitiannya. Karya lainnya yang menjadi perbandingan sekaligus kajian di dalam penelitian ini adalah karya dari Rajiani dan R.C. Suarmasa Abbas yang menuliskan tentang bagaimana aspek-aspek profetik dari guru sekumpul, yang mana nilai-nilai religius dari guru sekumpul itu menjadi landasan di dalam pengembangan wirausaha pada masyarakat Banjar yang bermukim di wilayah sekumpul Martapura. Nah, dalam kajian ini tentunya menitik beratkan kepada bagaimana nilai-nilai itu menjadi bagian atau dasar dari pengembangan kewirausahaan. Tentunya dari kajian ini mengantarkan kita ke pemahaman bahwa di dalam internalisasi suatu nilai yang sebenarnya nilai itu adalah sebuah bagian dari konsep diri menurut Banitki. Nah, Banitki juga melihat bahwa sebagai bagian dari konsep diri ini tentunya ini yang harus banyak diimplementasikan. Kemudian juga bagaimana Rokeach memandang nilai itu sebagai bagian dari usaha upaya-upaya yang baik dari nilai moral seseorang yang mana kemudian dikembangkan dalam sistem norma. Nah, dalam selanjutnya tentunya nilai-nilai yang baik ini perlu diinternalisasikan, perlu diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Dan kemudian juga bagaimana nilai ini kemudian diinternalisasikan, bagaimana nilai ini diwariskan tentunya memiliki beberapa tahap-tahap tertentu.
Dari kajian Likona, nilai itu atau pendidikan nilai itu sebagai usaha sengaja untuk bagaimana mengapresiasikan, bagaimana membentuk nilai itu dalam suatu masyarakat, baik itu secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itulah kemudian dalam muatan-muatan nilai ini nantinya akan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sehingga bagaimana mengantarkan nilai ini, bagaimana mewariskan nilai ini bisa menjadi maksimal, khususnya nantinya bagaimana penginternalisasiannya di sekolah. Kemudian juga dalam nilai ini terkandung makna bahwa dalam penelitian Katsop bahwa nilai ini sebagai suatu objek yang tidak bisa didefinisikan. Kemudian yang kedua bahwa nilai ini juga berhubungan dengan pemberian atau hasil penilaian. Kemudian yang ketiga bahwa nilai ini adalah bagian dari suatu objek. Nah, dari ketiga hal ini dapat dipahami bahwa bagaimana nantinya nilai ini diimplementasikan, bagaimana nilai ini diinternalisasikan, tentunya harus mengacu kepada ketiga hal ini. Nah, bagaimana nantinya hubungannya dengan pendidikan karakter mahasiswa yang ada di Universitas Lambung Mangkurat? Tentunya perlu perumusan yang benar-benar maksimal, sehingga bagaimana nilai-nilai kejuangan dari Pangeran Hidayatullah itu kemudian bisa diinternalisasikan di dalam beberapa tahap-tahap internalisasi. Dalam kajian Munir, ada dua macam karakter yang menjadi tujuan dari pembinaan karakter. Yang pertama adalah karakter bawaan, kemudian yang kedua adalah karakter binaan. Dari kedua karakter ini tentunya harus diperhatikan, sehingga paling tidak nantinya ini bisa relevan dalam upaya mengembangkan karakter mahasiswa di lingkungan kampus. Terutama misalnya karakter bawaan ini sudah dimiliki mahasiswa dari sananya, sudah dimiliki mahasiswa dari rumah, terbentuk secara alamiah. Kemudian karakter binaan ini yang tentunya karakter yang nantinya akan dibina di kampus. Nah, dalam hal ini tentunya internalisasi ini berada pada posisi bahwa memang lebih cenderung ke karakter binaan. Akan tetapi dari kedua karakter ini nantinya akan terbentuk seiring dengan bagaimana jalannya pengembangan pendidikan karakter. Nah, dari beberapa kajian yang sudah ada, dari beberapa jurnal, kemudian tulisan-tulisan yang bertema ilmiah, kemudian juga historiografi tradisional atau historiografi lokal Banjar tentang Pangeran Hidayatullah, dapat dilihat bahwa kajian tentang internalisasi nilai-nilai kejuangan Pangeran Hidayatullah itu masih sangat minim sekali dilaksanakan. Kajian-kajian yang umumnya hanya ada yang bertema tentang bagaimana seputar perjuangannya. Belum ada kajian khusus tentang nilainya, apalagi kajian tentang bagaimana nilai-nilai dari kejuangan beliau itu diinternalisasikan. Nah, semoga di dalam kajian ini akan memberikan nuansa baru, memberikan novelty, memberikan suatu kajian-kajian yang baru yang berbeda dari sebelumnya, yang tentunya ini bisa menambah wawasan bidang-bidang kajian yang tentunya inovatif, yang arahnya ke arah pengembangan pendidikan karakter di masa yang akan datang. Demikianlah pemaparan state of the art rencana penelitian disertasi saya pada video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.